Oke, tadi kita sudah membahas tentang penyebab-penyebab ya, ada 8 tadi ya, random phenomena, competition, economy, accident, dan lain-lain. Lalu kita sudah membahas juga efeknya, tidak bisa dapat supply, tidak bisa berkirim, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa memproses, produksi, mengconvert ini ya, kehilangan personal dan lain-lain. Nah, jadi ini kita bisa menganggap bahwa ini adalah sebagai penyebab dan ini sebagai akibat, cause and effect ya. Uh, jadi kita bisa dua sudut pandang ya dalam melihat disruption. Kita melihat causesnya atau penyebabnya. Mungkin ada angin besar begitu ya, topan, ada gempa bumi, ada kudeta, ada kemudian mogok kerja. Tapi kita juga bisa melihat efeknya, bentuk failnya, bentuk kegagalannya. Supplier tidak bisa mensuplai, kemudian jadi ini lebih langsung lebih konkret terlihatnya, terasanya oleh organisasi, oleh perusahaan, oleh supply chain. Kemudian pengiriman terbatas dan lain-lain ini adalah efeknya. Kemudian ada yang perlu kita pahami, kenapa kita melihat dua dengan cara seperti ini. Memikirkan causes, memikirkan penyebab, membantu kita untuk mengestimasi kemungkinan terjadinya suatu fail. Ya karena sulit kita bisa memprediksi kapan supplier down, tapi mungkin kita lebih bisa memprediksi bisa terlihat begitu secara lebih mudah dari penyebabnya. Ada statistiknya, ada probability-nya mungkin ya. Kita bisa lihat causesnya seperti apa begitu. Misalnya gempa itu ada resikonya yang bisa kita baca. Dan melihat efek itu bisa mengestimasi apa impacts-nya dan apa konsekuensi yang mungkin terjadi. Ya apa yang kalau terjadi. Jadi kenapa kita melihat causes supaya bisa melihat kemungkinan terjadinya masalah, dan melihat efek untuk bisa melihat tentang mengestimasi konsekuensi dan dampaknya yang sebesar apa. Dan salah satu metode analisisnya adalah Bow-Tie Risk Analysis Framework, ya seperti sebuah pita kupu-kupu begitu ya, atau seperti dasi kupu-kupu begitu. Jadi kita memulai dari melihat potensi penyebabnya, gempa, angin topan, kemudian kudeta dan lain-lain. Kemudian mungkin ada aksi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyebab tersebut, ya. Atau mungkin di sini ada mogok kerja. Berarti cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegahnya adalah dengan misalnya mungkin membuat kerjasama silaturahim yang baik dengan serikat pekerja, mungkin begitu. Jadi ada treatment 1, treatment 2 untuk mengurangi kemungkinan terjadinya causes, terjadinya penyebab. Mungkin di sini cukup 1, mungkin di sini 3, ya bisa macam-macam. Kemudian kita detailed description of disruption, kita definisikan secara jelas apa disrupsi yang terjadi. Ya bisa jadi tadi misalnya menyebabkan supplier menjadi tidak bisa menyuplai, atau pabrik jadi tutup ya, yang dari sini ya, yang dari sini nih kita ambil, kita taruh di sini begitu. Kemudian apa aksi-aksi yang bisa digunakan untuk mengurangi resiko ya, misalnya tadi mungkin menyiapkan pabrik cadangan, atau misalnya kalau di sini disruption-nya bentuknya kita pilih salah satu, misalnya loss of personnel misalnya begitu ya, maka di sini kita bisa jadi membuat pelatihan yang lebih banyak, atau membuat knowledge management system, atau membuat sebuah perjanjian kerja yang lebih aman yang mengurangi resiko. Nah, tapi tetap aja masih ada konsekuensi yang berpotensi terjadi, dan ini yang perlu tetap juga dicatat residualnya ya, residunya, sisa-sisanya, karena tadi sudah dihambat nih oleh aksi untuk mereduce, untuk mengurangi konsekuensi tersebut. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan Bow-Tie Risk Analysis Framework ini. Kemudian dalam melihat profil disruption, kita bisa melihat jalan ceritanya seperti ini. Jadi dari waktu 0 sampai 100 begitu, dari hari ke 0 sampai hari ke 100, dan ini perubahan performansi. Ya mungkin ketika awal berjalan dengan baik ya, tapi kemudian dilakukan deteksi
dan juga dilakukan persiapan detection, maka pada saat inilah terjadi disruption event. Ya, mungkin ketika ini tidak ada yang tidak terjadi apa-apa begitu, performasinya datar saja. Oke. Kemudian terjadi warning mungkin ya di sini ya, detection, sini disruption event. Oke, ada warning. Dan sebenarnya sebelumnya sudah ada preparation ya. Nah, kemudian ada impact, kemudian terjadilah dampaknya. Tapi memang tidak langsung jatuh, pelan-pelan turunnya begitu. Nah, kemudian di sini ada first response, ada respon pertama yang bisa kita lakukan untuk menghadapi disruption ini, begitu, first response. Ya, kemudian dan ini preparation untuk recovery. Ya, pada tahap inilah dilakukan preparation recovery. Pada tahap ini masih bisa aman begitu ya, masih bisa turun tapi tidak terlalu drastis. Nah, kemudian terjadi drastis sangat mengerikan, tapi karena kita sudah punya persiapan untuk recovery, maka pada tahap step ke-7 dilakukanlah recovery, dan kelima ini terjadi full impact ya. Jadi setelah delayed impact, 4 full impact, dan selama sebelumnya sudah dilakukan persiapan untuk recovery. Kemudian pada yang ke-7 karena sudah ada persiapan, recovery bisa dilakukan, dan kemudian berjalan lagi seperti normal. Tapi kenapa performanya di atas segini kemudian ini turun? Ya, karena ada efek jangka panjang. Ya, contoh misalnya seperti di Fukushima misalnya, ketika terjadi tsunami, reaktor nuklir terpengaruh, ya tentu dia tidak bisa seperti semula lagi, turun dikit lah begitu. Meskipun sudah di recovery, tidak bisa seperti semula sehingga terpaksa turun sedikit. Sama seperti mungkin yang kalau sekarang tentang COVID dan long COVID ya mungkin setelah sehat tapi mungkin ada sedikit kekurangan di dalam tubuh, butuh waktu lebih panjang untuk recovery yang lebih sempurna.